Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Gen Z dan Milenial, kembali lagi bertemu dengan saya Eko Ardianto, jurnalis IDN Times di program Gen Z Memilih. Kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh politik nasional di tanah air yang perjalanan karirnya cukup panjang dari tahun 1999 sampai 2004, pernah menjabat menjadi Wakil Ketua MPR dan juga Ketua Fraksi Utusan Daerah. Kemudian tahun 2014 sampai tahun 2019 menjadi Wakil Ketua MPR juga, dan 2017 sampai dengan 2019 sebagai Ketua DPD RI. Dan sekarang jabatannya adalah Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. Kita langsung temui Bapak Usman Sabta Odang. Bang Usman Sabta Odang, atau yang akrab dengan panggilan Bang Oso biasa kita manggil. Apa kabar Bang? Baik, gimana kok? Sehat Bang. Pertama terima kasih IDN Times sudah diperkenankan untuk mewawancara Bang Oso di program Gen Z Memilih nih Bang. Memang program ini khusus untuk pemilu tahun 2024 ini, dan memang karena pemilih Gen Z dan pemilih milenial kan hampir 60% kan Bang di pemilu kali ini. Karena itu kami teman-teman Gen Z dan Memilih ini pengen mengetahui bagaimana sih Hanura dalam Pilpres dan pemilu kali ini Bang. Terima kasih pertama udah diberi kesempatan Bang. Bang, lanjut langsung aja, saya pengen wawancara karena nama Abang ini 1 minggu terakhir, tepatnya sejak tanggal 21 Agustus tuh menjadi pembicaraan. Karena Abang bertemu dengan Presiden Jokowi di Medan. Kira-kira bisa Abang ceritakan dulu kronologis pertemuannya itu Bang. Masa cuma 1 minggu aja? Dari 21 Agustus Bang? Iya. Masa dari tanggal 21 aja? Dari dulu kayaknya ya, nama saya itu selalu diingat orang-orang tuh. Betulnya nggak ada apa-apa, ketemu biasa-biasa aja. Dari dulu kan, you tahu kan Pak Jokowi kan orangnya begitu. Kalau udah ketemu begitu menjadi akrab sama semua orang. Bukan sama saya aja, ya kan? Nggak ada spesial, nggak ada janji-janji bahwa kita mau ketemu. Kebetulan begini, saya kan ke sana itu diundang oleh Partai Hanura untuk mengadakan jalan sehat pagi, ya. Dan saya nggak menyangka juga itu sampai puluhan ribu, masanya begitu banyak, ya, di tengah kota di Serdang itu. Itu saya kaget-kaget juga. Tiba-tiba saya nginapnya itu satu hotel sama Pak Jokowi. Nah karena beliau kan mau berangkat ke Afrika. Terus ketemulah kita di situ, pergi ngobrol-ngobrol biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Pertemuan. Nah apa sih curiga amat? Pertemuan dua tokoh politik, ya kan, dalam menjelang pemilu, menjelang pendaftaran Pilpres, Capres kan tentu pasti ada nuansa politiknya Bang. Kita nggak bicara sampai ke situ ya. Saya melihat bahwa Pak Jokowi itu kan konsisten orangnya. Dia tidak pernah memberikan suatu instruksi-instruksi yang bukan berdasarkan hati nuraninya. Kalaupun ada di hati nuraninya, selalu dia membangun komunikasi itu dengan sayap-sayap filosofi orang Jawa. Tanda-tanda.
ya kan? Nah, tanda-tanda ini banyak di mata saya tentang Jokowi. Tanda-tanda yang ada di Jokowi itu tidak semuanya bisa ditangkap sinyalnya oleh semua orang. Karena dia orangnya konsisten. Nah, kalau orang konsisten nggak mengerti tentang dia, ya, kalau diajak foto, diajak bergaul, diajak segala macam, dia suka, dia lakukan. Bukan hanya kepada satu orang. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana orang ini bisa mengemasnya. Jadi bukan dia nggak pernah mengemas yang begitu-begitu. Tapi orang lain yang melakukan pendekatan dengan dia bisa mengemas, bisa membangun seolah-olah. Ya. Ini hebatnya Pak Jokowi dan hebatnya juga orang yang mengolah. Tapi kan belum tentu isinya sama dengan apa yang ada pikiran Pak Jokowi. Itu aja. Jadi kalau saya melihat itu tidak ada pembicaraan yang luar biasa dengan saya. Masih tetap stabil dari dulu sampai yang terakhir saya di istana juga begitu. Selalu habis pertemuan ditanya apa yang dibicarakan lo. Masa nggak boleh bicara-bicara, orang ketemu kan boleh bicara-bicara macam-macam dong, ya kan? Suka-sukanya beliau dan suka-sukanya saya juga. Kalau udah berdua kan, tapi nggak akan ada menyinggung masalah-masalah orang lain. Pembicaraan 4 mata tuh Bang ya? Iyalah. Selama 1 jam atau lebih Bang? Ya adalah, mungkin juga segitulah. Mungkin juga nggak sampai gitu. Tanda-tanda yang Abang baca tadi, seperti tadi Bang Oso sampaikan, apa yang Abang tangkap? Tanda-tanda yang disampaikan Pak Jokowi? Jokowi ini kan susah ditangkap. Kalau orang bisa nangkep tanda-tanda Jokowi, sinyal Jokowi, itu pasti orang yang sehari-hari bersama dia. Itu pun belum tentu. Kenapa? Susah menebak Presiden You ini. Kalau menurut saya, ya kan? Saya kan baru kenal sama dia baru 12 tahun. Tidak lama dibandingkan dengan orang-orang yang dulu udah kenal. Ya kan? Ya. Dan tidak gampang menilai Jokowi semudah itu. Karena apa? Karena ada kelebihan-kelebihan beliau ini, yang tidak ada di Republik ini sebagai seorang presiden. Jadi kalau saya berani mengatakan bahwa dia adalah the best presiden, itu adalah fakta. Kenapa? Karena saya dari dulu, tadi you bilang bahwa saya dulu utusan daerah dari 99 setelah reformasi itu, dari reformasi itu ya. Saya 99 2004 itu utusan daerah wakil ketua MPR. Ya. Dari dulu saya sudah berpihak kepada daerah. Tapi ya selama ini perlakuan dan fokus kepada daerah-daerah itu tidak seperti sekarang. Di zamannya Pak Jokowi? Di zamannya Pak Jokowi ini. Ya kan? Karena di zaman Pak Jokowi ini baru tersentuhnya rata-rata semua daerah. Kalau dulu kan ada fokus di daerah ini saja, di daerah itu saja. Mungkin zaman itu memang harus begitu. Mungkin. Tapi di zaman Jokowi, keinginan saya itu tersentuh. Karena saya dari dulu sampai sekarang ini selalu berpihak kepada daerah. Karena daerah maju baru ada Indonesia maju. Yes, betul. Daerah maju baru ada Indonesia makmur. Karena apa? Orang-orang daerah masih banyak menemui kesulitan-kesulitan baik ekonomi, sosial, budaya, ya, dan politik. Ya. Nah, pendidikan politik ini juga terbangun sekali di era Jokowi. Kenapa? Karena contoh,
banyak berapa kali kejadian-kejadian di Indonesia ini tentang ya demokrasi, hak bicara, hak atas keinginan penyampaian Pendapat. baik secara baik maupun secara kasar. Dan itu nggak ada presiden seperti Jokowi yang menerima semua itu, ya. Dan akhirnya rakyat yang menilai. Oh, rakyat bilang hebat presiden kita ini, dibikin begitu pun dia tetap seperti itu. Dan bukan baru sekarang, dari dulu. Dari awal menjabat ya. Dari awal menjabat selalu diserang. Kita sebagai manusia yang terus terang saja mungkin ya tidak terlepas juga dari dosa. Beliau juga tidak mungkin tidak berdosa. Tapi sesabar beliau itu saya sih nggak sanggup melihatnya. Ya. Tapi kok orang-orangnya bisa tega-teganya begitu? Sudah jelas apa yang dia bikin itu mengutamakan kepentingan rakyat. Di mana letak tanda kutip, di mana letak ininya? Ya, begitulah. Gitu. Itu jadi salah satu pembicaraan Abang dengan Pak Jokowi dalam pertemuan itu? Loh enggak juga. Iya. Saya bicara begini kan bicara melihat faktanya, bukan karena saya bicara dengan dia. Dengan dia saya nggak pernah bicara soal dia, apalagi soal saya. Nggak mau saya. Karena kita kan bedanya cuma saya rakyat, dia presiden. Tentu saya harus berbicara dengan dia dalam bahasa-bahasa yang intelektual ya, bukan bahasa-bahasa yang seenak perut saya. Tapi dari situ saya tidak melihat dia seperti presiden kalau bicara berdua begitu, seperti sahabat. Ya, jadi kalau orang nggak mengerti ini, wah orang itu bisa nganggap, oh ini orang bisa enak, bisa diatur-atur ini. Wah, nggak segampang itu. Itulah kelebihan bahwa dia menghargai setiap orang bicara dengan dia. Abang tadi menyinggung soal pembangunan demokrasi yang baik di Pak Jokowi. Nah ini kan udah tahun-tahun pemilu nih kan Bang, sempat diobrolin dalam pertemuan itu terkait pemilu 2024? Iya tentu ya ada pembicaraan yang menyinggung ke soal pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun ini. Tapi kita nggak sampai menyentuh detailnya. Ya mungkin ada cerita si A, ada cerita si B, itu yang kita lihat ya. Tapi kan nggak ada fokus bicarakan soal siapa-siapa yang nanti ini. Mungkin karena dia pikir belum pantas lah ngomong sama saya, mungkin dia kan ada apanya, ada partnernya, ya, ada partnernya, ada partainya, ya kan, tidak mungkin dia hal-hal seperti itu bicarakan kepada saya. Pada saya ini kan hubungannya kan hubungan bahwa sejak saya di fraksi utusan daerah sampai dengan menjadi ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah ini, hubungan kita memang dekat sebagai presiden dan lembaga negara. Karena saya juga di MPR di situ, saya juga di DPD. Ya kan? Jadi nggak ada itu yang melebihi keinginan-keinginan yang kita lebih enak, lebih banyak bicara soal makanan. Iya, makanan-makanan kan enak-enak tuh di Medan. Ya, makanan-makanan tuh enak di Medan. Jadi termasuk durian juga diceritain, makan durian lah, yang gitu-gitu. Jadi itu mungkin yang Nah, soal nama capres Bang? Nah ini nih. Nama capres singgung-singgung nggak? Walaupun cuma 2-3 menit. Nggak ada nama capres, kita bicara nama capres itu nggak ada. Dia itu kalau sudah
bilang sesuatu, oh saya pasti tangkap, dengar gitu. Siapa yang dia dukung gitu, ya dia konsisten orangnya, ya kan. Setahu saya kan dia mendeklarasikan dulu, ikut mendeklarasikan sebagai presiden yang hadir dalam partainya. Dia kalau nggak salah juga hadir di situ. Dan saya tidak melihat dia ada mendukung si A, si B lagi. Kenapa? Karena menurut saya dia konsisten orangnya. Konsisten. Dan susah ditebak. Susah ditebak. Artinya Abang mau katakan kehadiran Pak Jokowi waktu di Batu Tulis ketika pencapresan Pak Ganjar itu tanda yang sangat jelas begitu Bang? Ya bukan begitu ya, tapi sebagai seorang presiden yang didukung oleh sebuah partai, karena di negara kita ini kan presiden itu kan harus didukung oleh partai. Ya. Partai atau gabungan partai? Partai atau koalisi partai, ya. Kalau tidak cukup ya. Nah, dia belum pernah mendeklar sesuatu secara terbuka lagi tentang itu. Gitu. Jadi bukannya, saya cuma berpikir begitu, tapi kan karena nggak ada pembicaraan situ, saya juga nggak mau masuk ke situ. Nanti pembicaraan kita jadi nggak enak nanti dengan dia. Kenapa? Karena loh, nanti dia bisa pikir, yuk datang ke sini mau ngorek-ngorek saya gitu kan nggak enak. Dan Pak Presiden tuh bisa belak-belakan begitu sama kita. Nah, itu yang saya juga nggak mau gitu. Artinya nggak nyinggung-nyinggung juga nama cawapresnya Ganjar dong? Oh, enggak. Saya terus terang saja. Kalau saya kan konsisten juga orangnya. Waktu Bu Mega mendeklar Ganjar sebagai calon, saya langsung koordinasi dengan partai di Zoom. Saya tanya, ini sekarang sudah ada calon presiden, bagaimana? Terus dia bilang, kita dukung Ganjar katanya, dukung Ganjar. Ya, saya mau apa lagi? Saya harus mengikuti semua keputusan DPD Partai Hanura seluruh Indonesia, karena itu kesepakatan mereka, bukan karena saya, ya kan? Tapi karena kesepakatan kita, dan termasuk saya itu, karena kita sepakat. Ya. Nah kalau sepakat itu harus lahir batin, ya kan? Kalau tidak, ya kita harus punya sikap tidak, gitu. Ya, itu bisa saja terjadi begitu. Kesepakatan mendukung Ganjar, kemudian Abang komunikasikan ke DPP PDI Perjuangan Bang ya? Itu kan PDI Perjuangan kan tahu, makanya setiap kegiatan-kegiatan itu kita diundang. Ya. Dan disebutkan. Ya, termasuk waktu ulang tahun PDI, Abang dipanggil Ibu Mega sebagai Abang. Oh iya, memang saya kan kenal Mega kan lama, ya kan? Yeah. Bukan ini, saya berteman dengan Guntur tuh lama dari muda, ya kan? Abangnya. Jadi ya bagaimana kita ini bangun Indonesia ini harus bersahabat, harus semuanya bersahabat. Saya nggak ada musuh dengan partai-partai lain juga, nggak ada. Saya baik sama semua partai-partai, saya baik. Ya, nggak ada saya ada perbedaan, ya nggak ada lah. Ya, saya juga nggak mau diganggu gitu, ya kan. Jadi hubungan kita baik secara persahabatan maupun secara partai itu cair sekali gitu. Ya. Dan saya memilih itu dengan anggota saya itu karena saya melihat memang sosok ini ya pengalamannya sudah pernah menjadi pemimpin di daerah juga, ya itu ya saya pikir, dan saya mengenal juga Ganjar bukan dari sekarang ya. gitu. Artinya Hanura bulat dan konsisten mendukung. Itu keputusan partai. Ya. Ya. Oke. Kemudian Bang,
Pak Ganjar ini kan secara resmi juga sudah didukung oleh partai lain selain Hanura, ada P3 dan juga Perindo gitu kan Bang. Apakah sudah ada komunikasi di antara 4 partai ini untuk membicarakan calon wakil presidennya atau gimana Bang? Mungkin ada, tapi saya kan nggak ikut-ikut kalau soal urusan organisasi. Ada tim pemenangannya. Ya, itu ada tim pemenangan, ada ini. Saya nggak ikut-ikut itu. Yang penting saya, Bu Mega udah tahu kalau kita mendukung Ganjar. P3 sudah tahu, Perindo sudah tahu. Ya kan? Itu aja. Bahwa nanti mekanisme bagaimana mekanisme untuk mensupport itu ada timnya lagi. Ya. Nah, tim ini juga ya bisa masing-masing, bisa menjadi satu. Bagaimana caranya memenangkan orang yang kita dukung. Kan begitu. Termasuk membicarakan cawapres nantinya kan Bang? Iya, artinya kalau cawapres itu urusan presiden sama Bu Mega lah itu. Presiden sama Bu Mega itu memang harus bicara soal itu berdua. Kenapa? Karena memang terus terang saja figurnya Pak Jokowi ini sangat kuat di rakyat, sangat kuat, ya di daerah-daerah juga sangat kuat, ya. Dan ini dibutuhkan oleh PDP. PDP juga membutuhkan dukungan daripada Jokowi. Itu udah pasti. Itu bukan rahasia umum. Dan kita tahu bahwa tidak ada masalah mereka berdua itu. Ini isu-isu bikin begini. Ini karena politik. Ya kan? Bisa saja. Atau pura-pura mereka bertengkar juga bisa. Ini namanya juga politik. Ibu Mega sama Jokowi lihatnya pimpinan begitu. Ya kan? Nah, dan Ibu Mega itu anggap Pak Jokowi itu kayak anak sama dia. Ya kan? Nah, itu satu. Jadi nggak perlu nggak perlu dibahas, orang lain nggak perlu membahas itu. Tapi kalau politik pasti akan menjerumuskan hal itu. Itu namanya politik, sah-sah saja. Digunakan untuk kepentingan. Untuk kepentingan politik, ya kan? Ya. Kalau mereka berdua saya percaya tidak ada ketemu dia di dalam kamar berdua ketawa-tawa kakak Kiki, kita juga nggak tahu, ya kan? Namanya juga politik. Artinya Abang ingin menyampaikan bahwa capres dan cawapres yang didukung presiden sekarang, Pak Jokowi sangat menentukan Bang ya? Menentukan capres dan cawapresnya. Saya pikir bagaimanapun juga sebagai seorang presiden yang telah menjalankan roda pemerintahan selama 10 tahun ini, tentu dia mempunyai sinyal-sinyal yang bisa meneruskan perjuangannya. Kenapa? Karena rakyat sudah menerima apa yang dikerjakan oleh Jokowi sekarang ini. Itu hampir semua Indonesia menerima itu. Dan bahkan ada statement-statement dari daerah-daerah yang meminta dia lagi. Ya, itu bukan main-main. Kalau diadakan sidang umum rakyat sekarang ini, pasti dia menang. Ya. Tapi dia tetap mengatakan konstitusi. Itu sebabnya saya percaya dia berpegang pada konstitusi. Gitu. Jadi apapun yang diputuskan konstitusi itu yang dia ikuti. Jadi bukan bagaimana kata kita, bagaimana kata partai-partai. Nah, Jokowi nggak begitu. Dan Hanura melihat capres Ganjar Pranowo ini bisa meneruskan program kerjanya Pak Jokowi. Saya pikir ini tergantung penilaian Pak Jokowi. Tergantung penilaiannya Pak Jokowi. Kenapa? Karena saya nggak bisa menilai sampai ke situ. Tidak mungkin saya bisa menilai sampai ke situ karena belum sampai saya punya alam pemikiran tentang dunia politik nasional yang begitu besar, ya, yang begitu crowded, terutama masalah ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Nah, sampai di mana tingkat keamanan bisa menjamin stabilitas politik
yang menjamin ekonomi. Jadi keamanan, politik, dan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Tapi kita harus lihat ya, bagaimana pengakuan dunia terhadap Jokowi. Ya, oke. Ya kan? Dan itu belum pernah terjadi seperti ini. Ya. Ya. Kecuali dulu waktu Asia Afrika. Ya, Nah, sekarang itu lagi ke Afrika sebabnya juga. sekarang dia ke Asia Afrika. Ya kan? Dan ternyata semangat Asia Afrika sekarang bangkit kembali. Ya, ya, Nah, siapa yang membuat itu? Indonesia. ya. Jadi ini luar biasa ini. Pak Jokowi, Pak. Aduh, luar biasa. Kedua itu soal kunjungan dia ke Ukraina dan Rusia, Ya, waktu itu. ya kan? Terbayang nggak bahwa seorang presiden Indonesia, negara kecil, mencegah pertempuran dan memberikan ya solusi-solusi kepada negara yang sedang bertempur, dan dia ke sana perang stop untuk dia lewat selama 2 hari. Bayangin tuh. Perang stop. Terus apa yang terjadi? Yang lebih gila lagi, orang Jawa ini, dia bawa istri lagi di medan pertempuran. Ya, mengunjungi. Dan istrinya nggak takut ikut dalam kondisi seperti itu. Terus apa nilainya? Nilainya bangsa Indonesia mempunyai kelebihan-kelebihan yang nggak pernah terjadi. Kalau negara lain ada, pasti nggak bawa istri. Ya. Siap. Oke Bang, kalau gitu menurut Abang kira-kira kan pendaftaran Capres dan Cawapres ini kan tinggal menunggu waktu ya Bang, bulan Oktober ya Bang. Nah, apa yang akan kemudian dilakukan Partai Hanura dengan partai-partai pendukung lain pencalonan? Kita harus berpikir tentang kebangsaan. Politik yang harus terjadi di Indonesia adalah politik santun, bukan politik brutalan, ya koboi-koboyan, paksa-paksaan. Semakin hari semakin dewasa politik kita. Dan Anda kan lihat sekarang ini politik partai-partai politik itu ada perbedaan-perbedaan, tapi mereka tidak kasar gitu, ya. Jadi ada kemajuan-kemajuan partai-partai politik ini, dan ini saya bangga. Kenapa bangga? Semua akan bisa tampil, semua akan bisa sadar, semua akan tahu apa tujuan bangsa ini ke depan. Nah, kalau itu sadar sekali tentang tujuan bangsa, maka perbedaan-perbedaan itu gampang diselesaikan. Karena apa? Tujuan pokoknya kita sama, satu, yaitu untuk merdeka lahir batin, merdeka ekonomi, merdeka sosial budaya, dan negara kita aman. Dan kita nggak rela negara kita diintervensi oleh negara-negara manapun. Begitu. Ya, itu Jadi tujuan. permainan-permainan yang dilakukan oleh negara kita selama 10 tahun ini luar biasa pengakuannya kepada dunia internasional. Ya kan? Dunia sudah memberikan penilaian pada kita. Ya. Nah, ini harus kita sadari betul. Pengakuan-pengakuan dunia kepada kita di zaman ini sekarang harus kita betul-betul hargai. Nah, partai-partai politik harus melihat ke situ, bukan bertarung saling menjelekan di dalam negeri, di mana di luar negeri kita waduh dibesar-besarkan oleh negara-negara. Makanya bicaranya ke depan kan Bang? Iya, bicaranya ke depan. Gak perlu masa lalu kita. Ini masa lalu terus. Ya kan? Ya. Udahlah kayak Eko beginilah. Eko kan bicara sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu lu nggak bicara begini sama gua. Ya kan, dulu lu bicara asal ngomong aja. Sekarang ini menuju Sekarang Indonesia. gua lihat ini cara you bertanya juga udah kayak udah gimana teratur begitu dengan target.
Cuman target juga tercapai kenapa? Saya nggak bisa bikin komitmen apa-apa karena nggak punya kewenangan apa-apa. Itu aja bedanya. Siap. Oke Bang, tadi kan Oktober pendaftaran Pilpres gitu kan, dan mulai kampanye juga bukan hanya pemilu presiden tapi juga pemilu legislatif. Nah sekarang saya ingin tanya Abang sebagai Ketua Umum Hanura nih, bagaimana persiapan Hanura sendiri terkait legislatif? Apalagi kemarin baru DCS diumumkan. Itu rahasia partai. Kalau saya buka di sini, nanti ya tahulah sendiri, namanya juga usaha. Tapi target kira-kira gimana? Iya harus menang dong, harus menang. Kenapa? Saya mengajak generasi muda semua ini sekarang bergabung kepada kita. Kenapa? Kita berikan kesempatan. 67% itu milenial. Milenial ini jangan dipaksa-paksa. Yang sisanya 37% itu adalah orang-orang tua seperti saya. Itu pun nanti pada waktu nyoblos, ya belum tentu datang. Ada yang sakit pinggang, ada yang bau minyak angin. Udahlah, anak-anak itu aja. Akhirnya mungkin milenial itu lebih banyak dari kita. Nah, kalau milenial lebih banyak, kasih anak muda ini kesempatan untuk berpolitik yang santun, yang betul-betul mempunyai tujuan-tujuan politik yang bisa membangun, dan jangan lupakan sejarah. Banyak anak muda kita juga udah lupa sejarah, nggak mengenal sejarah. Jadi kalau ditanya dulu dia nggak ngerti. Nah, itu mesti dibangkitkan juga, gitu. Jadi kita mesti kasih mereka input-input yang sehingga mereka bisa berkembang di dunia sekarang ini. Karena sekarang ini mereka itu bisa kontak seluruh Indonesia dengan handphone. Mereka bisa lebih cepat dari orang-orang tua. Itu cucu saya yang umur 8-9 tahun udah main handphone. Bayangin aja. Bisa kontak kita gitu. Apalagi anak-anak SMP, SMA, dan mahasiswa. Mereka punya koneksi luar biasa. Jadi biarkan mereka maju. Terakhir Bang, karena Abang sudah menyinggung generasi muda, kebetulan pembaca dan penonton IDN Times itu milenial dan Gen Z Bang. Nah mungkin Abang ada satu ajakan supaya di pemilu 2024 ini milenial dan Gen Z benar-benar menyuarakan hak politiknya. Milenial ini yang sekarang ini, anak ini cerdas-cerdas. Jadi jangan orang sombong dengan milenial sekarang ini. Kenapa? Ada merasa, kita bisa tangkap ini, bisa kumpulkan mereka. Mereka akan ikut kita. Enggak. Milenial sekarang ini, waktu itu juga, jam itu juga, dia bisa berubah suka-sukanya dia. Biarkan aja. Biarkan dia mau pilih Hanura. Jangan dimarah. Iya kan? Kenapa dia marah? Karena itu dia senang kok. Umpamanya begitu. Ya kan? Kenapa? Mereka itu nggak bisa dilarang sekarang, anak milenial. Jangan orang mengklaim, wah ini orang kita, mati lu di situ. Lu klaim dia itu milenial itu orang kita. Begitu di tempat penusukan dia bisa berubah. Itu hebatnya anak-anak kita. Kenapa? Jangan dilarang juga. Kenapa? Karena dia mempunyai pemikiran menurut hati nuraninya. Begitu. Terima kasih Bang Oso atas kesempatan wawancara ini. Demikian pembicaraan kita di program Gen Z Memilih. Terus saksikan program Gen Z Memilih di IDN Time. Sampai jumpa.